Lihatlah dunia hari ini, hiruk pikuk, bising, dan penuh dengan kejaran ambisi. Manusia berlari mengejar sesuatu entah apa, seolah waktu tak cukup untuk bersaing, menimbun, dan memamerkan. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah aku sedang hidup di jalan yang benar, atau justru telah hanyut dalam arus zaman yang menipu? Karena mungkin tanpa sadar kamu sedang terjebak dalam fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arus Waktu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda kamu sedang terjebak dalam fitnah akhir zaman dan tanpa disadari. Fitnah akhir zaman bukan sekedar bencana besar atau datangnya Dajjal. Fitnah itu bisa hadir diam-diam seperti racun yang masuk perlahan dalam makanan manis. Fitnah itu bisa datang lewat ponselmu, lewat pekerjaanmu, bahkan lewat pemikiran yang kau anggap biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah zaman yang kita tinggali. Zaman di mana kejujuran dianggap bodoh dan kebohongan dibungkus dengan strategi. Zaman di mana agama dikritik atas nama kebebasan dan maksiat dibela sebagai bentuk ekspresi. Tanda pertama, ketika dunia menguasai hati. Dulu dunia adalah tempat berpijak, kini dunia menjadi tujuan utama. Kamu mulai merasa gelisah bukan karena jauh dari Al-Quran, tapi karena sinyal internet hilang. Kamu tak lagi bangun malam untuk sholat, tapi demi menonton serial yang rilis tengah malam. Ketika hatimu lebih tenang karena saldo e-wallet penuh daripada sujud yang dalam, itu tanda bahwa dunia telah merebut hatimu. Tanda kedua, normalisasi maksiat. Zina dulu sembunyi-sembunyi, sekarang dipertontonkan. Aurat dulu ditutup, sekarang dijual demi like. Yang haram tak lagi membuatmu takut, yang maksiat tak lagi membuatmu menunduk. Kamu tahu itu dosa, tapi berkata, ya sudahlah, semua orang juga begitu. Itulah tanda bahwa kamu telah terbiasa dalam kubangan dosa dan tak sadar bahwa itu fitnah yang menenggelamkan. Tanda ketiga, malas beribadah, semangat bermaksiat. Azan berkumandang, tapi kamu bertanya, nanti aja, masih capek. Tapi ketika ada notifikasi diskon, kamu langsung semangat membuka aplikasi. Waktu seolah tak cukup untuk tilawah, tak cukup untuk scroll video 3 jam tanpa sadar. Hati telah diselimuti kabut fitnah, hingga yang hak terasa berat dan yang batil terasa ringan. Tanda keempat, menjadikan akhirat sebagai cerita, bukan tujuan. Kita sering bicara surga, kita sering ceramah tentang neraka, tapi adakah rasa takut yang sungguh-sungguh? Ketika kematian disebut, kamu hanya mengangguk, lalu kembali pada rutinitas seolah tak ada hari pertanggungjawaban. Itu tanda bahwa akhirat telah kau jadikan cerita, bukan tujuan. Tanda kelima, mengikuti opini publik, bukan petunjuk ilahi. Di zaman ini, kebenaran tidak lagi dicari dari wahyu, tapi dari apa yang viral. Ketika orang-orang ramai mendukung kemungkaran, kamu ikut bersuara, bukan karena yakin, tapi takut dianggap berbeda. Suaramu hilang di tengah gelombang opini, dan disitulah kamu kehilangan jati diri seorang mukmin. Tanda keenam, menggampangkan dosa kecil. Kamu berkata, ini cuma dosa kecil kok, masih mending daripada dia.
Padahal dosa kecil yang terus dilakukan tanpa istighfar bisa menumpuk seperti gunung yang siap runtuh. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang beriman melihat dosa seperti gunung yang hampir menimpanya, sementara orang fasik melihat dosa seperti lalat di hidung yang hanya ditepis. Bagaimana menyelamatkan diri? Fitnah akhir zaman tidak akan berhenti. Ia seperti ombak yang tak pernah lelah menghantam. Tapi kau bisa berdiri, kau bisa memegang tali yang kokoh, kau bisa menyalakan pelita di tengah gelapnya zaman. Yang pertama, kembali pada Al-Quran dan hadis. Kedua, perbanyak doa agar diberi hidayah dan dijaga dari fitnah. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh yang mengingatkanmu akan Allah, bukan yang membuatmu lupa. Keempat, jauhkan dirimu dari lingkungan yang memudarkan iman, walau harus sendiri. 5. Jadikan akhirat nyata dalam pikiran dan hati, bukan sekedar teori. Dan yang paling terpenting, jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih di jalan yang benar atau sudah menyimpang perlahan? Dajjal belum datang, tapi fitnahnya sudah terasa. Tanda-tandanya bukan hanya di luar sana, tapi bisa jadi sudah tumbuh dalam hatimu. Dan hari ini, saatnya kamu memilih menjadi bagian dari orang terseret atau orang yang bertahan meski harus berjalan sendiri. Karena di akhir zaman, yang mampu bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling jujur pada imannya. Jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arus Waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.